Kenapa sih ini? Karena Kenapa? di Jakarta aja gue kalau tidur tuh harus dingin banget gitu, baru gue bisa tidur. Tapi bukan berarti menolak gue nggak tidur pakai AC ya. Maksudnya kalau gue lagi sendiri atau Ini di nggak ada rumah. AC. Iya, maksudnya kalau di Jakarta nih, gue kan tidurnya selalu harus kamarnya dingin, paling dingin deh gitu kan. Nah, seandainya gue main ke rumah temen gue AC-nya nggak dingin atau pakai kipas, bukan berarti gue menolak juga gitu loh. Gue tetap bisa tidur gitu. Oh iya. Cuma gue fisik gue ini aja, fine-fine aja gitu. Iya, kalau fisik kita lagi agak drop memang kayak gue susah tidur gitu. Tapi kalau yang kemarin-kemarin baik-baik saja gitu. Ya, aku baik-baik aja sih. Alhamdulillah. Katanya nggak bisa tidur. Ya nggak bisa tidur aja, tapi pas sudah bisa tidur terus aja. Pengen ke dia yang nunggu diajakin sih di kode. Tuh kode tuh Nick. Kalau dingin sakit badan, oh ada juga yang dingin sakit sebadan ya. Karena menurut aku harusnya itu ya, dia tuh kalau dulu itu bawahnya tuh ada quiltnya lagi yang alasnya tuh nggak langsung linen gitu, karena linen kan dingin. Nggak bawa sarung. Pilap. Kalau bawa Sarung nggak tuh? gue nggak di kamar ini, aku di depan situ sambil sama bawa senter ini. Nggak, Wonosobo nggak se ekstrim puncak ya gitu. Nggak ada yang di sana kan nggak ada yang nawar-nawarin kalau Wonosobo. Nggak ada, sepi. Nggak ada. Lo nggak Iya, ada temen sekitar situ? Lah si Resta? Ah, Kan Wonosobo. Dieng dia. Ketemuan ntar? udah dari kemarin. Oh, Kan emang aku lagi ada survei projectnya dia. ngeri ya proyeknya. Enak sambil jalan-jalan. Ya kan harus ada plus-plusnya ya kan, nih kayak lo kan meeting aja dibayar ya kan. Bagus. Itu perlu Ya, karena dibahas gua- terus itu. Harus Gua ada udah- opportunity ya kan. Enggak, karena gue meeting dibayar tuh gue berpikir kalau nggak deal gue nggak ngerasa zong-zong banget gitu loh. Ya sama dong. Kalau nggak dia Iya. minimal gue udah liburan nih ya kan. Iya gitu. Jauh Tapi lah. tapi dengan catatan ya kitanya skill kita sama apa yang kita bawa harus sesuai gitu loh. Betul. Nggak jangan-jangan orang bayarin kita meeting Jangan diongkosin. dapet free doang. Benar ya? Gue mute dulu ya karena azan ya, benar ya. Terus kitanya langsung kayak apa namanya? Ya, nih orang kagak bukan A1 nih gitu. Atau dia nggak paham nih ternyata di bisnis ini gitu kan. Ya udah kan orang jadi kecewa gitu ya. Ya, nah ya kita oportunis jangan banget lah ya. Ya kan? Karena Harus ya, aja. ada juga beberapa temen gue berpikir kayak mau hidup seperti gue gitu, kayak ya nggak bisa dong. Gue bilang kayak ya kalau gue jadi kayak sekarang memang perjalanan gue ke belakang gue udah ngebentuk itu. Kalau lu baru memulai sekarang ya lu nggak bisa, gue bilang gitu, karena lu harus ngalamin apa yang gue jalanin dulu gitu loh. Betul. Karena faktanya ya di entertain gitu kan, memang rata-rata mereka punya value gitu dari segi nama besar. Tapi kalau udah ngomongin bisnis, rata-rata pada jongkok semua gitu. Gitu loh. Maksudnya Lebih kepada pemanfaatan aja. Ya bukan diskriminasi mereka. Gue nggak pernah bilang orang itu bodoh atau apa ya gitu. Bukan ngomong arah ke situ, tapi kurang pengalaman aja. Atau nggak mau memulai, terlalu takut untuk memulai. Dan ngerasa gue punya nama sebesar ini gitu kan, let's say mungkin dia udah terkenal ya kan, tapi kalau untuk memulai sesuatu yang receh-receh dia mikir-mikir gitu, milih-milih, dan yang pada akhirnya ketika jobnya lagi tiarap dia memulai bisnis kecil, bahkan bisnis kecil itu dia nggak nguasain gitu loh. Lalu kemana aja, kadang gue ngomong kayak gitu, ini hal sepele lah gue bilang, cuma ya kasar katanya kayak bisnis kecil-kecilan gitu, kayak warkop atau kayak pecel ayam atau yang apa kayak gerobak-gerobakan gitu loh. Itu aja dia yang masih yang kayak bingung gitu loh. Lah gue bilang ya makanya dari dulu tuh jadi gengsi gitu loh, kayak bisnis yang kayak gitu dulu. Dia maunya tuh pengen yang restoran gitu kan, sushi gitu-gitu, aneh-aneh lah gitu. Kamu level kayak gitu lo juga nggak akan bisa jalan kalau lo nggak tahu manajemen resikonya kan. Itu lo harus belajar dari yang kecil dulu gitu loh, baru lo bisa lebih bisa upgrading ke yang lebih besar gitu loh. Tapi lu setuju nggak sih kita ini punya gengsi? Setuju. Bukan gengsi sih, itu ego.
Ego ya? Ego kalau menurutku. Ego nggak? Berarti lu nggak setuju dengan adanya bahasa gengsi? Gengsi itu apa? Menurut aku gengsi itu ego sih. Jadi Berarti kan lu nggak suka dengan adanya bahasa gengsi itu tadi dong. Lu lebih ke ego, ngebahasainnya kan? iya iya. Ya Benar. kalau arahnya ke gengsi, kalau menurut gue sih ada beberapa orang digituin kan ngerasa kita kecilkan ya gitu loh. Ngerasa gimana ya? Kita julitin gitu loh. Tapi kalau kita ngomong ego mungkin bahasanya lebih enak diterima kali ya. Kayak gini misalnya contoh nih misalnya. Siap, Kak. Nah ini apa namanya kita makan Salam. di restoran yang mana nih misalnya gitu kan, itu masa makannya di pinggir jalan misalnya gitu kan. Nah terus dari itu enggak dong, nggak di pinggir jalan dong, ayo kita makannya di tempat sushi atau tempat ramen yang di situ tuh, kayak gitu kan. Itu gengsi apa ego? Ya bahasanya Gimana? sama sih. Gimana? Misalnya kan lo bilang misalnya masa sama Nick makannya di tempat, masa pergi sama Nick makannya di pinggir jalan, nggak kelas dong gitu kan. Kita biasanya kalau sama Nick tuh pasti makannya di tempat yang lebih proper, maksudnya kayak di restoran mana gitu loh. Nah terus nih oh iya dong, jelas dong, yuk kita makan di tempat sushi ini yuk gitu loh, atau di restoran ini yuk gitu. Itu gengsi apa ego? Yang kena. Gengsi sama ego apa bedanya? Nah, kan kalau menurut aku ego. Enggak, dia menempatkannya tuh di ego gitu loh. Makanya gue bilang kan kalau gue kan masih terucap kata-kata gengsi gitu loh. Kalau mungkin versi lo sama Lunar mungkin udah terucap ego gitu loh. Jadi diri lo gitu. Ya karena gengsi itu bagian dari ego. Gengsi itu kan bagian dari ego. Tadi off kamera googling ya mas. Kok googling orang gue lagi ngasih makan kucing? Enggak semua. Sumpah dia nggak denger gue. Tiba-tiba kucing nggak tuh, kucing sayang sini sayang gitu. Karena lagi ajan. Ya kan bener kan, gengsi itu kan termasuk bagian dari ego, iya nggak sih? Kalau menurut aku lebih ke ego ya. Karena pengen terlihat seperti ini kan termasuk ego. Pengen Iya. terlihat seperti ekspektasi orang. Iya. Ya Iya. dong. Ya itulah yang banyak terjadi kan. Di mana aja sih, nggak harus di Jakarta ya. Di mana-mana juga. Ya. Maksudnya maka tadi yang Fedan itu sama buat sistemnya. Apa maksudnya sistem blok? Sistem blok tuh gimana? Maksudnya main blocking. Seperti membuat sistem blok. Main blocking kali apa? Mau ngomongin main blocking kah? Sistem blok gimana? Ya tapi memang kadang-kadang tuh gini, kita tuh kadang-kadang lihat sosok ya. Gue kalau sama dia pantasnya di mana? Lebih ngomongin masalah kepantasan ya. Kalau gue jalan sama dia pantasnya makan di mana gitu. Kalau gue sama ini orang pantasnya itu berarti udah sistemnya udah blok. Oh iya. Ya kan? Oke. Jadi ya kalau kayak gitu kan berarti sistemnya udah blok. Itu yang gue tangkap dari dia gitu ya. Tapi kalau gue pribadi enggak. Gue siapa aja gue perlakuan sama. Gue berusaha untuk itu. Kalau nggak sama minimal gue berusaha untuk itu. Jadi misalnya gue diajakin ya sama seseorang gitu. Ya gue nggak ngeliat status dia apa gitu. Kalau lo mau gue ajakin ya lo harus ngikut gue gitu. Emang iya? Bukannya kalau dia yang ngajakin? Nah kalau dia ngajakin beda lagi, itu urusan dia kalau Lunar. Kalau enggak, kalau kamu yang ngajakin tapi kamu yang ikut dia. Enggak. Kalau aku yang ngajakin berarti dia harus ngikut aku. Kan gitu. Karena aku Masa selalu gitu? Tapi aku karena mau itu. ya nggak apa-apa ketika aku maunya yang itu ya itu kan bisa dikomunikasikan, nggak sekaku itu. Tapi dalam artian kalau aku yang ngajakin ya sini dong gitu. Maksudnya aku mau ke sini gitu kan. Salam. Salam. Bukan sekaku itu juga ya, harus nonton sama berantem. Tapi kalau dia kekeh Lunar ya, misalnya dia kekeh sama pilihannya dia, ya udah lu datangin aja dulu. Terus kalau nggak asik ya, boleh nggak cabut ke sini aja? Kan ada kayak gitu kan, versi kayak gitu. Negosiasi.
negosiasi gitu loh. Kan ya mungkin lo pernah ya kayak kita nongkrong nih mau kemana misalnya restoran apa atau kafe apa gitu. Terus lo ngikutin gue nih, lo udah saranin misalnya kayak enaknya kita kesini tapi kita lebih deket kesini nih. Gue mungkin udah reserve udah apa gitu kan. Oh ya udah deh kata lo gitu. Ketika udah nyampe situ ternyata tuh kan nggak sesuai ekspektasi, entah ngantri, entah apa gitu kan, entah gimana. Yuk pindah yuk sini. Bisa sih dikomunikasiin gitu. Bisa, nggak sekaku itu sebenarnya. Cuman kan ini lebih ngebahas ke diri kita ya gitu loh. Ya. Tapi kalau realnya sih nggak sekaku itu gitu. Ntar dipikirnya "Wah, Tapi- ini orang kaku banget nih gitu. Tapi di hidup lo ngerasa sering diikutin atau lo followers? Gue Siapa? lebih ke gue diikutin sih. Sama Mau sih. gue kan. Tuh, di gue sama loh. Maksudnya orang tuh lebih kayak gue sampai punya kata-kata gini. Boleh nggak kali ini jangan nanya ke gue? Gue kayak capek gitu karena apa-apa kalian ngikutin maunya gue gitu loh. Kan ada momen yang kayak gue ngerasa nggak mau mikir, gue lagi out of control nih gitu kan. Ada banyak tekanan, mungkin gue capek kerjaan, terus gue punya janji sama kalian berdua gitu kan. Oh iya gue lupa, gue mesti ngopi lagi sama mereka berdua gitu kan. Tapi gue lagi nggak ada. Di mana Nick gitu? Iya, gimana nih? Gue no clue kan, no clue untuk nongkrong di mana gitu kan. Dan secara kalian nungguin akhirnya ketemu di mana nih kata kalian gitu kan. Terus gue pasti akan ngeluarin dialog. Boleh nggak kali ini terserah kalian aja gini-gini. Ya lu gimana sih Nick ini? Masih aja dipaksa gitu. Enggak, biasanya ada pertimbangan sih kalau kayak gitu. Mungkin karena Iya. mungkin rumah lo paling jauh gitu. Iya, iya. Ya betul, ada beberapa pertimbangan. Tapi ya keseringan mereka ngikutin mau gue gitu loh. Sampai gue ngeluarin dialog tadi itu gitu. Salah satunya itu mungkin orang lain ngelihat kita, kalau kita nggak ngikutin dia nggak mood loh. Itu bisa. Bisa. Nah, gue juga ada bahasa seperti itu. Iya kan? Jangan terpaksa loh. Gue nggak ini ya. Gue bilang gue Mungkin nanggapnya nih kalau misalnya nggak diikutin dia nggak mood. dua Bisa ini ya jadi. tantrum. Bisa jadi. Takutnya dia Karena- kereok kali ya. Nggak mau. Orang tuh kan karena kadang-kadang menghargai kita kan. Waalaikumsalam. Jadi seperti itu gitu loh. Waalaikumsalam. Daripada Nick ngereok ya Enggak. mending kita tanya dia Tapi aja. gue Iya. tetap ada bahasa kok. Misalnya gue udah ngasih tahu tempat. Jangan gara-gara gue mau kalian ikutan nih. Nggak apa-apa sih. Gue welcome sih. Ada ini lain. Gue bilang. Enggak kok, nggak apa-apa, santai kata. Beneran ya, nggak ada yang ini gitu. Gitu gue tetap ada bahasa kayak gitu kok gitu. Tapi ya rata-rata mereka selalu nanyanya ke gue, tanya Nick Nggak aja. ngereok abis itu. Enggak, gue nggak ngereok. Malah kadang gue nyesel juga kadang tempat yang gue tuju. Nggak enak ya, gimana sih lu yang nyaranin gitu. Malah kadang gue aja juga nyesel gitu loh. Gimana sih lu katanya, lu yang nyaranin. Pilihan lo gitu ya. Iya. Terus gue tuh gue ngereok lagi. Gue bilang gini, lagi lu ikut-ikut aja. Gue bilang, lu kan bisa nyaranin yang lain. Tapi lo pernah nggak menyesal dengan pilihan lo dalam memilih pasangan? Enggak sih, enggak lagi. Oh, enggak ya? Enggak. Jadi pas itu dipikirkan dengan hati-hati ya. Iya. Lah kalau Nar pernah menyesal nggak milih pasangan? Oh, sih. Lah ya enggak. Aku tahu karena aku mau jadi interview yang interview kalau di roomnya dia. Jadi aku tahu mendingan aku interview dulu gitu. Pernah nyesel nggak dalam memilih pasangan? Hati-hati, nanti ada yang record. Enggak. Soalnya gini, kalau menurut aku pasangan gimana ya? Bukan harus menikah kan, berarti kan Oh iya dong. Maksudnya memilih orang yang dekat. milih orang yang dekat. Pernah menyesal nggak? Kalau menyesal berarti aku belum anggap dia pasangan biasanya sih. Ada fase abu-abunya aku. Berarti belum sampai tahap iya gitu ya. Belum sampai Iya, tahap iya masih gitu. tahap pengenalan udah wah kayaknya nggak bisa nih gitu. Berarti tidak Karena apa? biasanya posesif. Kebanyakan sebagian besar posesif. Posesif ya. Berarti nggak suka diposesifin? Suka, tapi pada tahap tertentu. Posesif aja masih bisa milih-milih ya. Iya. Beginilah woman ya. Ini gambaran wanita yang kebanyakan tuh. Tapi memang iya. Jadi aku mau diperhatiin, tapi nggak mau diposesifin.
gitu loh. Sebenarnya pengen diperhatiin lebih, tapi dia masih kebingungan. Gue tuh maunya diperhatiin loh, tapi gue nggak mau yang di bagian ini gue nggak mau gitu loh. Makanya ya terjadi Bunda. kebingungan itu tadi itu. Ya kan kita kayak ini apa namanya kayak ngasih tahu ya, misalnya kan komunikasi ya. Kalau gua lagi begini itu jangan ditanya dulu ya, kayak gitu kan kita bisa kayak ngasih ke pasangan kita ya. Misalnya jangan diposesifin untuk hal ini, kayak gitu kan bisa. Maksudnya tahapnya kan macam-macam nih, gitu. Sama kondisi dan keadaan kita masing-masing kan beda juga ya. Misalnya dia seneng di telepon sejam, ya udah, gua enggak gitu kan. Jadi biar tunggu waktu gua aja yang telepon lo gitu loh. Jangan lo yang nelpon gue gitu. Kalau itu mah lo lebih pilih, lebih biar gue yang mengontrol. Enggak. Gua nggak ngomongin kita loh. Gua ngomongin ada yang seperti itu gitu Oh, loh. ada yang seperti itu. Jadi bukan lo. Bukan Tapi gue ribet ya guys ya. Maksudnya kan misalnya dia mungkin tuh sibuk banget, jadi jangan random nelponin gue deh, biar gue yang nelponin lu gitu. Pokoknya gue pasti ngabarin gitu loh. Misalnya gue mau berangkat nih, tapi jangan telepon dulu. Ya mungkin dia lagi mandi apa bla bla bla. Nanti udah nyampe baru telepon. Gitu. Jangan yang udah OTW belum ditanyain terus. Udah nyampe belum gitu. Biar gue aja gitu loh. Ada yang kayak gitu. Temen gue, jadi setiap meeting kita tuh sampai yang bilang, lu punya bini apa kagak sih, kok nggak pernah ditelepon? Malah kayak kita yang nanya gitu. Lah, gue ngasih tahu katanya kalau gue udah kelar meeting pasti gue telepon. Oh, gue bilang gitu. Kalau Karena Mas Herdi ada pernah menyesal di pasangan? Gak ada. Simpel banget jawabannya. Karena bisa sampai kemana-mana. Ini kalau gue jawab bisa sampai kemana-mana ya kan. Enggak sih, maksudnya ya udah gitu. Dan semuanya indah. Sama itu dia yang cari aku. Iya. Lah itu termasuk yang tadi itu, dia yang nyariin kita gitu loh, tanpa kita harus ngabarin. Lu anteng aja deh gitu di rumah gitu kan. Kalau gue lagi meeting jangan ditanyain gitu. Tapi sebenarnya ada sisi-sisi lain ya, masa sisi-sisi lain yang kita bisa ngelihat, oh ini tuh orang tuh sebenarnya begini gitu. Lah kemarin kan gue sempet ngobrol ya sama salah satu mentor ya. Jadi kalau kita ngelihat, kita tertarik dengan seseorang karena satu sisi kebaikannya, apakah itu kita masih dalam kesadaran yang udah matang atau yang belum? Paham nggak? Kita tertarik sama seseorang, tapi karena ngelihat hanya satu sisi, itu udah dibentuk kesadaran yang matang atau yang belum? Gue nanya kayak gitu. Karena kadang-kadang kita kan tertarik dengan seseorang karena hanya satu sisi, dan kita membenci seseorang tuh karena hanya satu sisi, gitu kan? Yes. Jadi, ya kan? Jadi itu sempat terbesit di pikiran gue, terus gue tanyain, berarti kita belum matang? Jawabannya gitu. Karena apa? Ada bagian dari diri kita, ruang kosong yang masih terbuka. Jadi dalam diri kita tuh ada masih ruang kosong itu tadi. Ketika dia memberikan misalnya materi, lah mungkin kita masih kekurangan materi. Kita tertarik sama orang yang memberikan kita materi, berarti kita masih tertarik sama materi. Ada ruang kosong dalam diri kita, berarti masih membutuhkan materi. Kalau kita tertarik dengan seseorang karena perhatiannya, berarti masih ada ruang kosong dalam diri kita yang mengharapkan perhatian dari diri kita sendiri. Makanya kita ketika didatangin orang yang lebih perhatian, makanya kita langsung tertarik. Gue tertarik sama dia karena dia perhatian. Gue tertarik sama dia karena dia ngasih gue materi. Gue tertarik sama dia karena begini-begini. Lah, ketika materi itu bisa tercukupi sendiri, sebenarnya itu nggak butuh. Betul. Jadi nggak pernah. Jadi akan ada fase di mana kita ngeliat seseorang bukan dari siapa dia, tapi bagaimana dia. Itu sama kayak pertanyaan yang semalam itu, yang ketika kamu memutuskan untuk siap menikah, apakah karena orang ini yang membuat siap menikah, atau karena memang kamu sendiri secara pribadi sudah siap menikah dengan siapapun yang dikasih Tuhan sama kamu gitu kan? Makasih Kak sama makasih Tante. Ujung-ujungnya tuh apa? Kesadaran. Iya kan? Semua tuh sebenarnya problem manusia itu sebenarnya larinya ke kesadaran. Iya kan? Ketika kesadaran udah penuh itu, ya sebenarnya hal kayak gitu ya siap nggak siap itu siap gitu loh. Sebenarnya.
Tapi ada juga yang nggak siap itu ya karena dia punya kesadaran. Misalnya orang diajak menikah, dia bilang maaf aku belum siap. Itu juga dalam kesadaran. Iya. Bukan berarti kita udah tahu kita nggak siap terus kita memaksakan. Ntar dipikir belakangan gitu. Ya kan, itu kan berarti kan lebih ke egonya ya nggak? Lebih ke ego karena pengen menikah karena begini, pengen menikah karena begini gitu kan. Tapi ya kalau kita nggak siap ya bilang aja nggak siap gitu. Kalau kita belum mampu ya bilang aja nggak mampu gitu. Jangan memaksakan gitu. Maunya menikah Kapan? Kapan-kapan. Aku kasih gambaran dulu ya, dinginnya di sini tuh sampai bekuin. Ini sih. Wow. Oh iya ya. Nggak masuk kulkas ya? Enggak ada kulkas. Nggak bisa dipakai guys. Dipanasin dulu di bawah matahari. Itu apa sih itu? Minuman. Enggak, ini virgin coconut oil, bisa buat muka atau apa. Oh. Berarti Dieng berapa derajat sekarang? Tadi aku cek pagi ini di 17. Aku udah siap lahir batin loh ini. Oh, ya Kamunya Allah, ya siap. Nah pasanganmu gitu. Mungkin kita ngerasa udah siap. Tapi pasangan kita Siap secara tubuh doang. Tapi berarti kalau Iya. misalnya kita memutuskan nih, misalnya tadi Kak Salma, aku udah siap loh ini kan gitu kan. Terus Mas Ferry bilang pasanganmu siap loh ini. Nah kalau kita itu memilih menunggu dia siap, artinya kita masih di kesadaran yang atau itu yang aku siap kalau dia siap gitu. betul. Berarti bukan karena emang gua siap. Ya siap karena sosok itu. Ya Bukan dia. siap untuk menikah. Mm-mm. Sebenarnya bukan siap untuk menikah itu tuh. Berarti siap untuk sosok itu. Gitu. Iya. Mungkin Kak Salma siap nikah sama Anik. Tapi ketika aku bilang, "Udah Kak, sama aku aja." gitu. "Ah, enggak ah." gitu. Itu kan berarti belum siap. Berarti siapnya cuman sama Anik gitu kan. Ngerti nggak sih Kak Salma? Aku nggak Nggak. ngerti lagi. Ngomong Pasti apa bingung. sih katanya? Makanya ketika kita ngomongin 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi ya sebenarnya ke situ. Jadi fase orang tuh ada di situ sebenarnya. Ada orang yang udah ketakutan kan dalam arti kata, ntar kalau gue nikah sama dia, ntar hidup gue begini, hidup gue nggak bahagia. Itu udah ketakutan tuh maksudnya udah 4D itu. Tapi kalau yang udah ngerti resikonya, itu maksudnya 5D. Kalau gue menikah sama dia, walaupun gue tahu dia seperti apa, tapi gue udah siap nih. Berarti itu maksudnya ada 5D gitu. Iya. Rumit sih, tapi kalau itu dipelajari asik gitu. Jadi kita lebih ngerti diri kita tuh bagaimana nih sih dan di posisi apa gitu. Bukan menolak ya, bukan menepis keadaan kita, enggak. Bentol. Tapi kita jadi tahu fase kita tuh lagi di mana gitu. Itu yang kita nikmatin. Oh, fase gue lagi di sini nih, gue nikmatin gitu. Kita tidak bisa memaksakan ujuk-ujuk jadi 5D, nggak bisa. Kasih bro. Siap bro. Apa yang ditakut? Apa yang ditakutin kan udah pernah, tinggal belajar lebih baik lagi aja. Ya, sesimpel itu. Tapi tidak sesimpel itu sebenarnya pernikahan itu. Gitu. Belajar lebih baik tuh kalau iya tidak sesimpel itu. Belajar lebih baik itu kan sekarang. Ketika nanti seseorang itu oke, langsung menikah misalnya. Oke, kita belajar lebih baik ya, akhirnya menikah. Beberapa saat kemudian kalau terjadi perubahan sama orang itu, bukan perubahan sama orang itu, terjadi perubahan pemikiran kita. Oh ternyata dia nggak sesuai dengan ekspektasi gue di awal ya. Itu kan berarti terjadi perubahan pemikiran kita. Nah pada saat itu kan terjadi penilaian, terjadi lebih parahnya pembandingan gitu kan. Ah ternyata ini nggak lebih baik daripada yang dulu begini-begini, ini enggak lah. Karena belajar itu kan pasti ada naik turunnya ya. Belajar itu kadang-kadang tidak sinkron dengan hati itu. Ataupun bisa nggak kalau misalnya dengan kesadaran kita memutuskan untuk nggak menikah dulu deh gitu. Ya iya, bisa. Apa kan? Iya. Bukan berarti Ya memang. untuk enggak, emang gue dengan sadar emang gue memilih untuk tidak menikah gitu. Itu bukan berarti berarti lo belum sadar, nggak gitu kan? Enggak. Ya berarti tuh dia dengan fase kesadarannya saat itu. Tapi bisa jadi 3 hari kemudian dia ngelihat cowok lain atau cewek lain yang menurut dia serak.
Akhirnya kan kebuka lagi. Makanya jangan bilang aku nggak mau nikah. Iya sekarang gitu. Dan 5 menit kemudian ketika kamu ngeliat seseorang yang kalian rasa oke, gue pengen nikah sama dia, itu beda lagi. Makanya gini loh. Dipinggir lagi dong, mau tapi sama dia. Iya mau sama dia. Dibikin simpel aja om, ntar mikir lama-lama nggak jadi nikah. Loh kalau Kak Salma mikirnya gitu, kenapa sampai sekarang belum nikah? Kalau mikirnya dibikin simpel, ntar mikir lama-lama nggak nikah. Lah kenapa sampai sekarang belum nikah? Kira panjang. Pikir panjang. Gitu. Kan gitu. Makanya kalau ngomong tuh sebenarnya gampang gitu loh. Gak ada cowoknya, ada orang kamu sering cerita sama Nick juga. Ada. Bahaya banget Aku pernah gitu loh Kak. Bersama itu sekarang iya. Makanya kalau orang gampang nikah itu gini. Lah sekarang aja lu belum nikah, kenapa lu bisa ngomong gitu? Bisa ngomong gampang gitu loh. Iya kan? Banyak kok sekarang yang ngomong gitu. Kalau udah siap menikah itu ya sama siapa aja, Benar. ayo aja gitu. Ya, Ini sama itu abang maksud gue. lagi ngomongin itu loh, pembagian gimana pandangan laki-laki terhadap keuangan gitu setelah menikah gitu. Pandangan laki-laki pasca menikah. Iya. Tentang keuangan pasca menikah. Keuangan, maksudnya pengaturan keuangan di rumah tangga gitu loh. Gitu. Ya kan sebenarnya udah pernah kita bahas ya gitu. Kalau keuangan dalam rumah tangga, kalau gue jelas gue selain ke ceweknya, ke istrinya gitu. Tapi kalau Nick masih Beatrix. Milih kalau misalnya Mas Herdi semua diserahin misalnya gitu. ya Kalau Nick beda lagi, dia masih harus ada yang dia keep untuk dirinya dia sendiri karena dia malas minta-minta kan gitu. Kerja. iya. Gue kadang ke depan ke belakang atas. Karena gue tahu kenapa gue lebih memilih seperti itu, karena gue tuh Salam. masih tergoda gitu. Makanya gue tahu diri ya, maksudnya maksud diri itu ya gue bersikap ya seperti itu. Bukan berarti gue tuh setia atau baik banget, enggak. Karena gue bisa menilai diri gue sendiri, makanya kalau gue yang megang keuangan bakalan kacau nih gitu. Jadi ya gue bersikap ya udah gitu. Oh mungkin itu kesadaran lo untuk kayak gitu ya. Iya, lah sekarang aja nih Kak Lun, ada apa-apa deh tak kasih buku kok gitu. Karena tahu nyokap juga tahu banget gitu loh. Makanya sering ditelepon, sering ditanya di rumah nggak itu tuh karena itu gitu loh. Bukan masih dalam proses pengawasan, enggak, cuman jangan sampai kamu kayak dulu lagi gitu. Jangan sampai kamu masuk ke dunia kayak dulu lagi gitu. Bang Nick Carter, menurut lu gimana gue jatuh cinta sama mantan suami Momi? Momi udah meninggoy. Istighfar dulu. Cari enaknya aja sih. Tapi kan Enaknya gimana? mungkin sebagai cewek tuh banyak tuh yang berkomentar bahwa wah enak tuh yang kayak gitu, maksudnya kayak enak tuh kalau uang tuh di istri semua gitu kan. Tapi mungkin gue bukan tim yang malah mau megang semua uang. Kasih Bang. Gimana tuh? Enggak Kak, Kasih jadi gini boxnya, Bang. itu sama persis kayak yang dulu mantan gue bilang gitu. Tapi dari situ dia belajar Sabar, untuk Bang. ngerem. Malah bisa belajar ngerem. Dia tuh jadi bener-bener hati-hati. Dia tuh bener-bener bertanggung jawab. Yang tadinya dia boros malah jadi nggak boros loh. Serius. Ya ketika lo mempercayakan semuanya kan. Ya betul. Mas Herdi belajar untuk mengerem keinginan, dia pun juga sama. Kalau dengan cara mempercayakan semuanya, nah dia dengan cara Bertanggung jawab. dipercayakan malah dia jadi punya tanggung jawab kan gitu. Iya. Mungkin sama kayak gitu, tapi aku kayak malah enggak deh gitu, karena masih ada sebagian kayak biar cowok itu tetap punya harga dirinya gitu, dia tetap punya pegang uang sendiri yang nggak harus dia minta sama gue gitu sih. Ya. Pengasan. Tapi ya kita juga lihat juga pasangan gitu, serius. Maksudnya jangan serta merta kita langsung percaya gitu. Jadi harus tahu nih dia sifatnya, dasar sifatnya tuh bagaimana. Itu penting, karakternya tuh bagaimana itu penting. Kan apa ya? Kadang-kadang kita kan konyol ya, saking cintanya matanya ketutup
buta gitu, terus tiba-tiba brek gitu, tanpa kita ngelihat karakternya dia, itu yang jadi masalah. Pada akhirnya nanti ternyata uang yang gue kirim dari luar negeri ternyata buat begini gitu, iya kan? Kan banyak kasus kan, yang kerja di luar negeri kirim uangnya ke rumah, taunya nggak jadi apa-apa, malah dibuat nikah lagi, lah. Makanya perlunya untuk memahami karakter seseorang, sebenarnya pengenalan itu kan memahami karakter ya, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk diajak pacaran apalagi nikah gitu. Kan tahu kita gitu. Seiring berjalannya waktu gue sangat-sangat percaya Kak, maksudnya ini cocok nih gitu, percaya. Kak Salma kalau mau nikah, kalau Kak Salma udah siap nikah itu sama siapa aja berarti Kak Salma bisa nikah gitu loh, tanpa kita melihat sisi sosok itu. Jadi beda itu. Jadi kita ngebahas kemarin tuh juga sama sekarang itu alurnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya Kak Salma siap menikah tapi karena fisik belum ketemu, ya itu beda lagi. Bukannya ribet gitu loh, bukannya mau dibikin simple, karena Kak Salma masih mau mencintai orang tuh karena sesuatu. Entah dia mungkin punya kerjaan, entah dia mungkin dia ganteng apa gimana gitu kan. Nah makanya nggak dapet. Tapi kalau Kak Salma bilang udah siap nikah aja, berarti kan sama siapa aja bisa gitu. Betul. Sama yang om-om gendut juga ayo, sama orang negro ayo, sama bule ayo gitu kan. Bahas apa nih nggak tahu. Terus tadi si Beatrice nikah sama mantan dari mama kita gitu loh. Nah kalau itu bokap kandung ya itu jelas nggak boleh gitu loh. Di agama pun nikah sesama ini ya satu darah gitu loh, nggak boleh. Tapi kalau seandainya dia bukan kandung gitu loh, biasanya kalau bule itu boleh ya. Tapi kalau dari segi agama budaya kita nih, kalau udah ijab kabul mengatasnamakan Tuhan, dia bersaksi kalau dia itu suami dari mama kita yang melahirkan kita, itu juga nggak sah juga gitu loh. Tapi kalau itu boleh ya silakan, maksud dari bule ya gitu loh. Tapi kalau misalnya dari aku orang Indonesia nih gitu loh, misalnya papaku tuh bukan mamaku bukan mama kandung contoh, tapi papaku udah nggak ada, aku nikahin nggak mau aku juga gitu, karena walaupun itu tiri gitu loh. Jadi agak susah karena dia udah bersaksi dia jadi ibu kita gitu loh. Terus kalau kita nikahin, tapi nggak akan pernah tahu ya karma seperti apa yang akan terjadi di kita, karena kita mengkhianati cinta mama kita ke Tuhan juga walaupun udah meninggal, karena itu udah jadi papa kita atau mama kita walaupun tiri gitu loh. Siap dengan pasangan yang kulah nik, masa sama orang yang nggak dikenal? Bukan sama orang nggak dikenal, maksudnya tuh. Nah ini kan maksudnya salah tangkap Kak Salma gitu. Maksudnya ya sama orang dikenal, misal kenal sama si A, si B, si C, entah itu di TikTok atau apa, siap-siap aja tanpa melihat si cowok ini tuh gendut, kurus, ganteng, tajir, miskin apa gimana gitu di mata Kak Salma. Kalau emang siap ya siap aja tanpa memikirkan apapun. Random itu iya kan, itu udah siap menjadi istri. Berarti kan yang penting cowok gitu kan, yang penting gue nikah gitu. Jadi ya iya, jadi kalau misalnya menikah karena sesuatu makanya nggak dapet gitu. Kadang kita bilang kayak gini ya, betul, gue nggak milih-milih pasangan lo gitu, tapi sampai sekarang gue susah. Tapi ketika dikenalin seseorang kok lu nolak, berarti kan lu milih-milih gitu loh. Karena seperti lu mencari pasangan itu masih karena sesuatu. Mungkin kan ya minimal dia ganteng lah, ya berarti lo harus cari orang yang ganteng lah. Kan lu bilang lu siap nikah, kenapa gue kenalin? Lu kan bisa berteman dulu 2 bulan, tapi kan gue gak suka, ya berarti memang fisik yang lu kejar gitu. Makanya diresapin lagi nih diri baru bertindak. Makanya ada yang bilang kan kayak kita resapi diri kita dulu gitu loh, sadar dulu. Benar. Baru kita bereaksi gitu loh. Jangan kita asal ngomong gue udah siap gitu kan, ternyata nggak siap. Gue nggak dendaman, ternyata masih ingat masalahnya apa gimana. Ya siap dengan yang aku cinta lah. Makanya itu kan, kalau emang siap berarti nggak harus mikirin fisik dan pekerjaan dong gitu loh. Nanti aku kenalin nih, menurut versiku nih orangnya baik nih, tapi dia nggak ada kerjaan nih, terus Kak Salma cinta sama dia. Kalau masih ada kekesalan ya berarti ya cinta itu kan bisa dibikin, arahnya ke situ lagi. Cinta itu bisa dibikin. Kalau udah siap, aku kenalin misalnya Bang Herdi nih ke Kak Salma. Kak Salma kan belum cinta sama Bang Herdi, ya kan? Nah nikah aja dulu, cinta kan bisa dibentuk kayak gitu.
cinta itu bisa tumbuh, makanya ada pacaran dalam menikah, gitu loh. Ini Bagi gini, orang yang mungkin Kak Salma bingung nih gue ini. Dia kan iya siap dengan yang aku cinta. Oke, aku cinta. Tapi kan Kak Salma pernah bilang, aku nggak mau menikah dengan orang yang mulai dari nol. Dalam arti nggak punya pekerjaan. Kan pernah ngomong gitu. Kan berarti tuh cinta, tapi masih ada syaratnya. Paham nggak? Dia ngomong cinta, tapi ada syaratnya yang harus punya pekerjaan, kan gitu. Berarti kan itu kan masih kalau bisa dibilang ya memang belum siap karena masih ada syaratnya gitu loh. Cinta itu bisa tumbuh loh. Ada juga orang yang dijodohin, dia belum cinta, tapi ketika menikah dia langgeng. Berarti cintanya tumbuh. Maksud Nick itu arahnya ke situ. Kak Salma masuk Nick ini omongannya arahnya ke situ. Iya, yang jangan pengangguran juga berarti. Berarti kan memang harus masih ada belum siap gitu loh. Berarti itu belum siap. Harusnya ngomong yang gini, yang aku cinta, yang nggak pengangguran, yang begini. Gue ngomongnya gitu. Kalau yang siap itu bukan hanya yang aku cinta gitu. Nggak mikirin lagi. Dia mau kerja mau enggak, mau ganteng mau enggak. Bener loh, siap itu gitu. aku pernah terjadi kayak gitu. Jadi kayak teman gue nanya, jadi emang lo bener mau nikah nih? Kalau mau siap, kalau udah siap nanti gue kenalin nih sama orang nih gue gitu kan. Gue bilang nih, oke, gue percaya sama lo, tapi tolong pilihannya yang bener ya, gue gitu kan. Nah, ketika akhirnya dikenalin gitu kan, ketemu gitu. Ternyata oke sih, maksudnya dalam arti pekerjaan oke, fisik oke, ngobrol oke, bla 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 segala macam. Terus itu deh, gue nanya, terus lo status lo sekarang apa? Gue udah pernah nikah gitu. Oh iya, terus anak lo berapa? Anak gue 2, sama gue semua. Gue mikir gitu loh. Iya gitu loh. Gue mikir gitu. Padahal kata temen gue, oh tapi kan dia, berarti kan itu kan menunjukkan kalau dia tuh tanggung jawab gitu. Dia seorang yang bertanggung jawab gitu. Iya sih, tapi kok gue masih mikir gitu. Nah berarti kan memang berarti gue belum siap gitu, gue mikir gitu. Iya. Kalau tanpa syarat itu belum siap intinya. Kalau masih dengan syarat itu belum siap. Iya, tapi kalau tanpa syarat, makanya kalau kalian berpikir realistis ya kan masih harus punya kerjaan. Kalau yang nafkahin siapa itu berarti ya belum siap gitu loh. Bukan berarti aku harus nikah sama orang harus bisa terima apa adanya, enggak. Itu tergantung di fase-fase kita gitu loh. Tapi ada juga kan orang yang bisa terima apa adanya kan ada. Gitu loh. Jadi kenapa harus malu mengakui gitu loh, kayak gue belum siap gitu. Iya. Kayak gue misalnya, lu udah siap nikah nih, iya, tapi karena fisik selesai gitu loh. Kalau fisiknya gue nggak suka, gue nggak mau nikahin, gitu loh. Berarti lo fisik dulu ya nih. Iya, jadi gue bener-bener yang kayak gue lu siap nih, ya siap aja sih. Perempuan mana aja, ya istilahnya lu nggak jelas gitu. Maksudnya nanti dikasih janda, dikasih orang punya anak 5 atau dikasih nenek-nenek, lu nggak terima kan? Ya udah, kalau gue udah ngomong kayak gitu kan berarti yang penting gue suka gitu kan. Yang kedua gue nyambung nih gitu loh, ngobrolnya nyambung gitu kan. Ya udah gitu. Susi Kriandi belum nyambung itu. Terus kenapa kemarin Om Berdian bilang semua orang mau dilamar, aku jadi don. Nggak ke situ arah omongannya. Nggak semua orang harus dilamar tuh, enggak. Jadi omongannya tuh ya itu tadi, ketika kita udah siap sama siapa aja kita juga siap gitu loh. Bukan cuma sama si A atau si B, masuk ke situ. Bukan semua mau dilamar. Makanya ada orang yang viral ya, entah di TikTok tadi manapun itu, yang cowok nikahin nenek-nenek, ya kan. Terus ceweknya nikahin kakek-kakek. Nah, apakah kita harus ngebully? Ya enggak. Dia udah berada di fase, ya udah, siapapun yang ngelamar gue, apapun fisiknya, kerjaannya, gue udah siap. Berarti kita nggak boleh kayak ngebully, kayak nggak ada cowok lain kenapa harus nikahin kakek-kakek, nggak bisa gitu. Itu fasenya udah berbeda, teman-teman. Kayak mereka tuh udah menerima gitu loh. Kayak ya udah, ada yang fetishnya ke kakek-kakek, kita kan nggak tahu juga gitu loh. Iya kan, kita ya memang seperti itu kan. Gitu. Kakek ini punya kelebihan. Iya, kita kan nggak tahu gitu loh. Ya, kan kita tuh sibuk membandingkan gitu loh. Atau apapun ya. Ada viral dikit nih, kita obrolin di circle kita. Lu lihat deh ini viral, masa kayak nggak ada cowok lain sih kakek-kakek nikahin, dia masih 20 tahun kayak gitu kan.
Jadi ya nggak usah dibahas. Berarti posisinya udah siap. Mau seperti apapun, yang penting cowok gitu kan kata Ketika dia. aku udah melamar, berarti aku udah siap mas siapapun. Oke. Ketika ada cowok yang ngedeketin kamu, berarti kamu harus oke. Kalau kamu udah ngomong kayak gitu. Ya kan, ketika kamu udah ngomong ketika aku sudah melamar, berarti aku udah siap mas siapapun. Ini berarti siapapun cowok yang ngedeketin kamu, kamu harus oke. Kalau kamu masih milih-milih, berarti belum siap. Gitu loh maksudnya. Larinya tuh ke situ, guys. Masih nggak ini ya, Mas hari Minggu KUA buka nggak ya? Hari Minggu tutup jam 6:30 pagi. Asik udah lamar Yang kakek. keriput-keriput gitu ya. Ya Allah berikan. Nikah pemerintah terngantri 200 orang keburu nggak mood gue lagi sama lu. Aku nggak milih sih. Kalau nggak Udah milih nggak kenapa Salma, nggak jadi nikah. Ngantrinya terlalu panjang, mending kita kulineran aja. Kalau Mas Herdi masih milih nggak? Herdi? belum? Udah nggak. Oh udah nggak. Tuh udah nggak tuh, ajakin sana. Tuh, dia udah dalam posisi ready tuh. Nggak, udah nggak gini ya. Udah nggak gitu gini. Dulu mungkin kita memilih yang begini, yang usianya muda, ya kan, yang cantik, yang begini. Ketika sekarang di fase ini udah yang cari yang nggak mau keributan gitu loh. Mau gue udah nggak lihat umur berapapun udah nggak lihat. Udah nggak lihat fisiknya kayak gimana pun udah nggak lihat. Tetap yang nggak mau keributan. Apa yang penting klik gitu loh. Ngeri Ya, kali Kak keributan. Salma. Nah kliknya tuh gimana? Ya kita kan tahu ya. Jadi gini loh, kita deket sama seorang itu kita tahu kita klik atau enggak. Ya nggak sih? Energi itu nggak bisa dibohongin nggak? Betul betul. Energi itu nggak bisa dibohongin. Mau dia ngomong bersampai berbusa, kalau energinya nggak sama, nggak akan sama. Kasih loh. Mau dia ngegombal sama kita misalnya, ada cowok ngegombal sama Kak Lunar, kalau energinya nggak sama, emang iya tetap nggak ngaruh kan gombalannya. Mau sehari 50 kali gombal juga nggak akan ngaruh gitu loh. Itu yang gue maksud ya guys ya. Jadi jangan serta-merta yang ngajakin kita nikah terus kita mau, nggak gitu juga gitu Oh loh. iya iya iya. Berarti yang frekuensinya sama. Iya, yang lebih ke situ. Mungkin yang sama-sama nggak pecemburu. Jadi asal ketika gue melihat atau merasakan frekuensi yang sama tuh Mas Herdi mau. Boleh dicoba Iya. datengin. Malah gitu. mungkin Nick ya dapat misalnya ya, ketika dia ngelihat fisik seseorang terus cewek itu juga mau. Lah karena frekuensinya sama, klik sama-sama nyari fisik. Iya iya. Ya kan, ceweknya ngeliat fisik Nick juga lihat fisiknya cewek itu gitu. Pas gue ajak ngobrol, tell me, hah? Lu ngomong apa? Mau ngerti ilfil. Ngobrol gitu. Ya selaras itu tadi, selaras dalam energi itu ya kita tahu lah. Tapi kemungkinan besar orang yang udah ada di fase itu malah biasanya yang ngedeketin nggak. Asik. Uang panainya 10 TU ya. Habis itu dikasih 10 TU beneran, mampus lu. Iya loh. Terus lu mau ngomong apa ya? Ayo gimana? Kan ngomongnya di online nih. Kan online, nikahnya online nih. Dia naik. Oh ya iya kan? kan, jadi takut. Jadi takut kan. Ayo tuh. Ini yang bilang siap nikah emang udah siap konsekuensi nikah nggak sih? Iya Bang Uno. Makanya orang tuh gampang banget siap gitu loh. Gampang banget gue udah siap ya. Nanti seiring berjalannya waktu tuh, jangan kan udah nikah, sebelum nikah aja udah berubah orang. Kalau nggak punya energi yang sama, kalau nggak punya frekuensi yang sama, akan cepat berubah pasti. Kok gue kenal dia seminggu kok dia begini ya lah. Itu baru sadar energinya nggak 10 sama. TU lebih kurang top up-nya 100 juta ya. Kalau dihitung. Hampir 10 ya, kurang lebih 100. Iya kan? Kurang lebih 100 Ya. Ih ngeri kali, belum biaya gedung. Belum dangdutan guys. Belum dangdutan. Belum dangdutan ya. Kak Salma maunya heboh kan. Penyanyi TikTok diundang semua sama dia. Semuanya harus live. Iya makanya jangan gampang. Maksudnya kita ngomong kita udah siap nikah karena itu nafsu kita guys. Keinginan kita pada saat ini gitu. Makanya gampang ngucapin nikah sama orang, yuk nikah. Itu tuh karena nafsu kita, ego gitu. Kalau kita mau menyadari ya, nanti suatu saat kita akan menyadari omongan kita. Oh iya gue dulu ngomong gitu, goblok juga ya gitu. Oh gue dulu ngomong kayak gitu dalam keadaan gak waras ya gitu. Kan kadang-kadang kita menyesali omongan kita yang kadang-kadang keluar karena nafsu kita, karena ego kita kan. Nih kayak Kak Salma nih, dia ngomong kayak gini pasti lagi galau itu sama cowoknya itu. Iya.
Dia kalau lagi galau masuk sini, tapi kalau nggak galau nggak. Loh memang tapi nggak masalah. Teman-teman ya, gue perhatiin ya, kalau yang udah dapat bucinan, udah dapat itu nggak. Tapi ketika lagi ada masalah, ada apa gitu, ngabarin. Emang galau? Iya, maksudnya Iya, berarti sini berarti galau. berarti galau nggak galau. Sabar Kak Salma, jodoh nggak kemana kok. Maksudnya apa ya? Kita memperbaiki diri aja lah. Maksudnya kalem aja, anteng aja gitu. Nggak usah terlalu dipikirin gitu. Apa cuman aku doang yang naik ke sini tapi nggak dalam keadaan galau. Aduh, curhat dong Mas gitu. Enggak. Ada beberapa sih. Iya kan? Masa kesini buang sampah terus guys. Insya Sekali-sekali Allah. membantu menerima sampah nggak apa-apa. Tapi memang kadang-kadang tergantung pembawaan kita sih. Maksudnya kadang-kadang ya orang datang ke kita kan tergantung energi kita kan. Percaya itu kan. Gitu. Gue kayak jadi keset anjir, dah lah ke kamu aja nih. Kayak jadi keset. Terus gue udah yuk gitu. Sisa-sisa gitu ya. Ini kamu jodoh nggak kemana, buktinya gue dapet jodoh gara-gara nolong orang kecelakaan. Lah, Lucu ceritanya. betul. Beneran lucu loh, mending kalian dengerin tuh bangun. Iya. Ntar yang Gua ada mau mega. ini ya, dia kan lagi galau sama cowoknya. Anggaplah nih nikah Bantuin besok orang gitu kan. kecelakaan. Yang ada malam pertamanya curhat masa lalu dia. Iya. Orang kecelakaan bonus istri dia. Karena dia belum selesai sama masa lalunya gitu kan. Yang ada dia curhat aja ntar. Bang Uno mau naik nggak? Aku turun. Mau cerita nggak? Enggak, ini Gini juga loh. udahan Gini kok. loh teman-teman ya. Jam Udahan. 1. Jangan dipikir dengan kita punya fisik yang bagus, punya harta yang cukup, terus kita berpikir seperti itu. Sebenarnya kenyamanan itu muncul karena komunikasi yang selaras. Nanti akan timbul kenyamanan di situ. Jangan dipikir kalau kita udah ngerasa fisik bagus, punya materi yang cukup, terus kita ujuk-ujuk berpikir untuk menikah. Tapi benar nggak sih ketika menikah itu pilarnya itu ada 3 katanya. Ekonomi, komunikasi, sama S itu. Seks. Oh iya, harus terpenuhi kan 3 itu. Minimal 2 dari 3. 1 nggak terpenuhi nggak apa-apa, tapi minimal 2. Tuh, bentar ya. No. Jadi gini, mungkin ya, kalau yang S-nya itu sama-sama birahi misalnya. Misalnya nih ya, sama-sama nafsuan, oke dapat. Ekonomi cukup, sama-sama mencukupi dan merasa tercukupi, oke. Yang satu komunikasi bagus, oke. Tapi kalau nggak selaras dalam energi, lepas. Karena kenapa? Itu bisa dicari di orang lain. Iya kan? Itu bisa dicari orang lain dan bisa didapatkan dari orang lain. Tapi kalau energinya selaras, frekuensinya sama, ya udah itu. Intinya tuh bersyukur sebenarnya ya, gitu. Harus ngulangin lagi nih. Denger nggak tadi? Dia nggak pakai earphone, jadi dia nggak denger pasti. Gini kak, oke, mungkin si S itu dapat orang yang tepat, sama-sama birahian, sama-sama nafsuan, oke, tercukupi. Ekonomi cukup, yang satu merasa memenuhi kewajiban, yang satu merasa tercukupi, oke cukup. Yang ketiga komunikasi sama-sama bagus, cukup. Tapi kalau energi dan frekuensi nggak sama, ya itu bisa lepas karena apa? Dia merasa bisa mencari yang lain, gitu. Oke. Berarti Iya kan? Nggak Nggak ngaruh. tiga pilar itu ya, bukan Iya. itu pilarnya ya. Bukan itu pilarnya sebenarnya. Tapi itu kan support system. Tapi benar nggak minimal 2 dari 3 itu terpenuhi minimal. Untuk melanggengkan hubungan. Hubungan di sini komitmen ya. Kalau yang pengalaman gue enggak. Oh enggak.
kalau pengalaman gue. Berarti lo cuma memenuhi satu, apa gimana? Gak memenuhi satu, tapi ketika terjadi keselarasan energi dan frekuensi, kita udah otomatis semua tuh merasa tercukupi, gak ada ruang kosong lagi dalam jiwa kita. Oke. Udah cukup gitu loh, maksudnya ya udah cukup gitu. Tapi kalau masih yang belum cukup kan masih nyari-nyari, masih ngelirik yang lain, masih ya kayak gitu. Ya. Nggak gitu Kak Salma. Waduh, kalau Jawaban. gila ke Koreanya terus nggak jadi dong ya. Gimana sih? Ya Lu udah, Bang Unu guys, jawab. aku pamit turun ya, aku mau check out. Iya, Thank udah you, mau balik Kak Jakarta Una. emang? Udah mau balik Jakarta? Iya. Enggak, kalau enggak nanti Iya, Kak, kita sayang. cari uang di bawah aja yang dekat-dekat kok. Siap. Oke, hati-hati ya. Oke, hati-hati Kak Lunar. Thank you. Sehat-sehat Tante. Bye, Thank you sehat-sehat. Tante. Yang tante-tante. Kan tanteku.